Setelah berabad-abad gereja menyanyikan himne, pada seputar akhir abad 19 hingga awal abad 20, muncullah sebuah genre nyanyian baru, yaitu gospel. Salah satu ciri khasnya, selain adanya refrain yang diulang di setiap akhir bait, adalah pada liriknya, yang lebih menekankan pada pengalaman pribadi perjumpaan dengan Tuhan. Demikian pula dengan nyanyian-nyanyian gospel yang digubah oleh Fanny Crosby, the Queen of Gospel Songwriters. Namun demikian, ada satu nyanyian ciptaan Fanny Crosby yang berbeda dari yang lainnya, yaitu sebuah nyanyian berjudul To God Be the Glory, atau dalam bahasa Indonesia, Terpujilah Allah, yang terdapat dalam buku Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 3. Nyanyian ini unik, karena berbeda dari nyanyian gospel biasanya, nyanyian ini tidak berbicara mengenai pengalaman pribadi kita, melainkan mengenai Tuhan dan karyanya yang besar bagi manusia. Pandangan kita tidak diarahkan kepada diri sendiri, melainkan sepenuhnya kepada Tuhan dan kemuliaannya yang sempurna. Nyanyian ini beserta dengan melodinya yang diciptakan secara khusus oleh William Howard Doane, dipublikasikan untuk pertama kalinya pada tahun 1875. Pada awalnya, nyanyian ini kurang populer di Amerika, negara tempat nyanyian ini diciptakan. Justru nyanyian ini lebih populer di Inggris, bahkan sebelum dipublikasikan. Baru pada tahun 1954, ketika Cliff Barrows, seorang pemandu pujian, menggunakan nyanyian ini dalam kebaktian kebangunan rohani atau crusades yang diadakan oleh Billy Graham di Nashville, Tennessee, umat menyambut nyanyian ini dengan sangat antusias, sehingga nyanyian ini mulai digunakan secara reguler dalam kebaktian-kebaktian selanjutnya, dan dengan cepat menyebar ke seluruh Amerika dan akhirnya ke seluruh dunia. Nyanyian ini terdiri dari 3 bait, yang masing-masing berbicara mengenai penebusan, pengampunan, dan sukacita dalam kekekalan. Bait pertama mengajak kita untuk memuliakan Allah yang telah melakukan karya besar. Begitu kasihnya pada dunia, sehingga ia memberikan anaknya sebagai korban penebusan dosa, untuk membuka gerbang kehidupan, sehingga siapapun dapat masuk ke dalamnya. Bait ini paralel dengan Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Dalam bait kedua, kita diingatkan akan janji Allah kepada setiap orang percaya, yaitu bahwa kita semua telah dibeli dengan darah Kristus yang adalah kurban yang sempurna. Orang paling berdosa sekalipun, jika percaya, akan menerima pengampunan yang penuh darinya. Bait ini paralel dengan 1 Petrus 1 ayat 8 dan 9 yang berbunyi, "Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat." Dan akhirnya dalam bait ketiga kita melihat gambaran sukacita dan kemuliaan surgawi yang akan kita alami kelak ketika pada akhirnya nanti kita bertemu dengan Kristus sendiri. Baris terakhir bait ini yang berbunyi, "Melihat Sang Kristus di surga cerlang," atau dalam bahasa Inggris, "Our wonder, our transport, when Jesus we see," berisi kata melihat atau see, yang mungkin biasa saja bagi kita, tapi menjadi begitu dalam maknanya ketika kita menyadari bahwa Fanny Crosby buta hampir seumur hidup, kecuali beberapa bulan pertama saja dalam hidupnya. Ini menunjukkan imannya yang sungguh besar bahwa kelak dalam kemuliaan kekal akan ada pemulihan yang sempurna. Bukan hanya dosa-dosa kita saja yang dihapus bersih, tapi juga semua kelemahan kita akan
akan disempurnakan oleh Tuhan. Refrain nyanyian ini mengajak kita semua memuji Tuhan, memperdengarkan suaranya kepada seisi dunia dan bersukacita. Serta mengajak semua orang untuk datang kepada Bapa melalui Yesus anaknya dan memuliakan Dia karena segala karyanya. Sayangnya dalam terjemahan bahasa Indonesia ada kalimat yang terpenggal, yaitu kalimat "buatlah dunia bergemar mendengar suaranya". Frasa "buatlah dunia" ada di akhir baris pertama, yang secara lengkap berbunyi "pujilah, pujilah, buatlah dunia". Sementara frasa lanjutannya terpisah di baris kedua, sehingga bisa menimbulkan penafsiran yang berbeda. Begitu juga kalimat "Oh come to the Father through Jesus the Son" yang seharusnya diterjemahkan menjadi "datanglah kepada Bapa melalui Yesus anaknya", berubah menjadi "dapatkanlah Allah demi putranya", yang maknanya sedikit berbeda. Namun demikian, kiranya hal itu tidak mengurangi kekhidmatan kita dalam menyanyikan kidung ini. Karena nyanyian ini benar-benar adalah nyanyian yang indah, yang mengalihkan pusat perhatian kita dari diri sendiri kepada Allah dan Yesus Kristus. Mari kita puji Dia dan datang kepadanya dengan penuh sukacita. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.